Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Rafi Akbari dengan NIM B1011818104. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengolah data time series, cross section, dan panel di aplikasi Stata. Nah, sebelum kita memulai untuk mencoba menganalisis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu aplikasi Stata, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yang dimana aplikasi atau software Stata ini adalah sebuah program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika dan dibuat oleh perusahaan oleh Stata Corp ya. Yang dimana Stata Corp ini menciptakan software Stata ini pada tahun 1985. Software ini dirancang khusus untuk keperluan di bidang ekonomi, sosiologi, dan epidemiologi dengan fitur manajemen data, analisis statistika, grafika, simulasi pemrograman. Nah, untuk rilis sendiri aplikasi ini yaitu pada tahun 1985 yang dimana dikembangkan oleh Stata Corp dan perancang awalnya adalah Bill Gould. Namun Stata ini rilis kembali ya, yang dimana rilis ini rilis secara stabil pada tanggal 27 Juli 2009, yaitu tepatnya pada 12 tahun yang lalu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Statanya. Sebentar, kita kecilkan terlebih dahulu kameranya. Oke. Di sini kita langsung cari aplikasi Stata. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke aplikasinya atau softwarenya. Di sini tampilan utama atau tampilan awal dari aplikasi Stata, dan di sini juga saya menggunakan aplikasi Stata SE Special Edition untuk versi 13.0. Jadi di sini kita akan melakukan uji regresi untuk data cross section, data time series, dan data panel. Untuk datanya sendiri sudah saya siapkan, yang dimana di sini saya menggunakan data observasi pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Dan untuk data atau variabel dependennya saya menggunakan IPM, dan variabel independennya saya menggunakan AHH, HLS, RLS, dan PPP. Dan untuk data panelnya saya menambahkan variabel negara di sini, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja memulai melakukan analisis untuk data cross section terlebih dahulu. Karena data cross section ini lebih mudah karena tidak perlu kita olah kembali datanya atau tidak perlu kita sesuaikan lagi seperti data ini ya, time series ataupun data panel. Nah, untuk kita menganalisis data cross section, kita harus mengcopy dulu beberapa variabel di sini, dan kita klik kanan, klik copy, terus kita buka lagi aplikasi Stata. Dan di sini kita untuk menginput datanya, kita klik di sini di menunya, yaitu daerah ini ya, kanan, di mana sini ada tulisan data editor, dan kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik kanan, terus kita klik paste. Nah, di sini bakalan ada muncul ya paste clipboard data is the first row data or variable names. Nah, di sini kita bakalan klik di paling bawah create first row as variable names. Dan di sini bakalan muncul data seperti ini, teman-teman ya. Nah, jikalau sudah muncul data seperti ini, kita tinggal langsung saja menganalisis datanya. Kita keluarkan terlebih dahulu data tersebut dan kita kembali ke menu awal dari Statanya. Dan di sini kita langsung klik di menu statistik. Di sini akan muncul banyak sekali pilihan. Tinggal kalian klik di linear models and related. Terus kita klik linear regression. Nah, di sini bakal muncul menu seperti ini, yang dimana dependent variabelnya seperti kita ketahui, kita menggunakan variabel IPM sebagai variabel dependent, dan variabel AHH, HLS, RLS, dan PPP sebagai variabel independen.
Untuk treatment of constants-nya ini kita tidak perlu centang atau ini ya, klik di 3 pilihan ini, kita langsung saja klik OK. Dan di sini kita sudah bisa melihat data dari cross section atau dari regresi linear kita. Di sini sudah bisa kalian lihat ya, yang dimana di sini sudah muncul 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, yang dimana di sini juga ada koefisien, standar error, dan juga di sini t hitungnya, dan probability t-nya juga sih sudah dikasihkan, dimunculkan juga angka-angkanya di sini. Kita bisa langsung menganalisis bahwa di sini kita lihat di bagian koefisiennya, yang dimana 4 variabel independennya sini memberikan pengaruh positif ya, karena di sini di koefisiennya bernilai positif semua, tidak ada yang negatif. Dan di sini kita bisa lihat di probability t hitungnya di sini juga signifikan. Dan di sini kita lihat juga di probability f ya, atau uji simultan, sedangkan di sini t adalah uji parsial ya, 1-1. Di sini secara simultannya juga signifikan, dan R square-nya sebesar 1. Atau jika kita kalikan dengan 100%, maka 4 variabel ini memiliki dampak atau pengaruh sebesar 100% terhadap variabel IPM atau dependennya. Nah, mungkin kalau untuk melakukan analisis regresi menggunakan data cross section ini cukup gampang ya. Selain kita juga bisa menggunakan menu yang sudah tersedia oleh aplikasi Stata, kita juga bisa memanfaatkan kolom komen ini dengan klik atau mengetikkan regres spasi IPM spasi AHH spasi HLS spasi RLS dan PPP. Tinggal kita enter, maka hasilnya juga bakal muncul seperti ini. Karena selain kita menggunakan menu yang sudah disediakan oleh Stata, kita juga bisa mengetik komennya, asalkan kita hafal ya keyword untuk melakukan analisis regresi ataupun analisis secara panel ya teman-teman ya. Karena kalau jika menggunakan menu di sini, saya rasa juga cukup ribet atau perlu dihafal ya teman-teman ya, di mana letak untuk melakukan analisis secara regresi menggunakan data cross section atau menggunakan time series, itu perlu dihafal secara detail bagaimana cara kita untuk mengubah datanya. Namun kalau menggunakan komen, asalkan kita hafal juga keywordnya, lebih gampang, lebih cepat juga. Tergantung dari kaliannya juga lebih sukanya yang mana ya. Kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih suka menggunakan menu yang sudah disediakan walaupun sedikit ribet. Oke, kita lanjut untuk melakukan analisis regresi menggunakan data time series. Nah, di sini sedikit berbeda dengan menggunakan data cross section, yang dimana kita untuk menggunakan data time series ini kita harus mengubah terlebih dahulu format yang dimana kita menggunakan data cross section menjadi data time series. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal kembali ke menu data editor, yang dimana di sini kita tambahkan satu variabel baru dengan mengklik data, dan di sini kita create or change data dan create new variable. Dan di sini bakalan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita kasih nama variable name-nya yaitu tahun. Karena di sini kita menggunakan time series, dan sini kita untuk specific value or an expression kita klik create, dan di sini kita klik variable dan kita ambil data dari OBS. Dan di sini langsung saja kita klik OK. Dan untuk yang di bawah-bawahnya kita tidak usah diklik lagi, tinggal langsung klik OK. Dan ya, untuk data tahunnya sudah muncul ya, sesuai dengan data dari OBS atau observasi kita. Dan di sini time seriesnya itu dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ya untuk data tahunnya. Kita coba lihat terlebih dahulu apakah formatnya sudah sama. Mari kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk
lihat format terlebih dahulu, yang dimana di sini ya ternyata formatnya masih belum diubah atau masih salah. Jadi kita bisa langsung mengubahnya dengan cara klik tahun, maka di sini bakalan berubah dari variabel menjadi properties, yang dimana di sini kita ubah dengan cara mengklik format, dan juga di sini ada titik 3, tinggal diklik dan maka tampilan ini akan muncul seperti ini teman-teman ya. Type of datanya kita scroll ke bawah ganti menjadi annual atau ini ya years ya. Untuk samplesnya itu sendiri kita masih menggunakan tahun 2009, dan untuk justificationnya kita tidak perlu ubah dan tinggal kita klik OK. Nah, maka di sini untuk tahunnya sudah kita benerin ya formatnya teman-teman ya. Nah, kalau sudah dibenarkan format dari tahunnya, tinggal kita ubah dari data berbentuk cross section ini menjadi data time series. Caranya kita keluarkan terlebih dahulu, kita langsung klik di bagian statistik, dan kemudian kita klik di time series, setup and utilities, terus kita klik declare dataset to be time series data. Dan di sini akan muncul seperti ini. Kita lihat time variabelnya, yaitu kita ambil tahun, dan di sini panel ID variabel ini opsional karena ini untuk uji data panel ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu pilih di sini. Namun untuk time unit and display format for the time variable kita klik yearly karena kita datanya per tahun ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat datanya kita gunakan per tahun, yaitu dari 2010 sampai 2019. Jadi kita klik menunya yaitu yearly, lalu kita klik OK. Kemudian kita lihat untuk di sini maka data kita sudah berubah menjadi data time series. Atau jika kalian merasa bingung ya menggunakan menu yang sudah disediakan dari Stata, kalian juga bisa menggunakan komen dengan mengklikkan keyword yaitu ts set tahun, spasi yearly. Nah, terus kalian klik enter, maka hasilnya sama ya teman-teman ya, seperti ini sudah bisa diubah menjadi data time series. Nah, apabila kita sudah menggunakan atau mengubah data tersebut menjadi data time series, tinggal kita melakukan uji dari regresi linearnya dengan menggunakan data time series tadi dengan cara sama seperti ini ya, cross section, klik statistik, terus di sini ada menu-menunya, kita klik linear models and related, terus kita klik linear regression, terus kita klik sini, maka akan muncul lagi seperti kita melakukan analisis cross section. Dan di sini karena sudah muncul semua variabel dependen dan independennya, kita tinggal langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul data dari regresi, data dari ini ya, time series ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa dilihat masih sama dengan data cross section, angka-angkanya pun sama, sehingga kesimpulan di sini juga masih sama, yang dimana koefisien dari 4 variabel independen ini berpengaruh secara positif terhadap pengaruh variabel dependen. Dan di sini untuk probability atau uji secara parsialnya di sini juga signifikan, dan di sini secara simultan juga signifikan, dan di sini juga R square-nya sama dengan 1, masih sama dengan yang cross section ya teman-teman ya. Sehingga di sini keempat variabel sini memiliki pengaruh yang cukup besar ya terhadap IPM. Kebetulan juga karena 4 variabel ini adalah variabel yang menjadi variabel pendukung IPM. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana cara melakukan regresi secara berganda, linear berganda dari data cross section dan juga data time series. Nah, tinggal kita melakukan yang dimana analisis regresi linear data panel, yang dimana apabila kita menggunakan data panel ini kita harus menambahkan satu variabel lagi, yaitu variabel negara yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang dimana tabel negara ini diperlukan ya untuk melakukan uji
regresi dengan menggunakan data panel. Nah, di sini karena kita masih belum menginput data dari negara tadi, maka kita akan clear terlebih dahulu dengan klik di komen dan kita ketik clear. Maka semua variabel yang ada di sebelah sini akan hilang ya teman-temannya, atau dibersihkan. Jadi nggak ada lagi variabel yang ada untuk diuji, sehingga kita perlu menginput lagi dari awal, yang dimana kita harus copy lagi datanya dari Excel. Di sini kita copy semuanya, terus kita klik kanan, copy, terus kita kembali ke stata, kita input data kembali dengan mengklik data editor, dan di sini kita klik kanan, terus kita klik paste, dan di sini kita klik lagi di bagian bawah treat first row as variable names, dan di sini bakal muncul data yang sudah kita copy tadi ya. Dan di sini ada yang aneh, yang dimana di sini untuk data negara, dimana tulisan AB-nya di sini berwarna merah ya. Di sini menunjukkan bahwa untuk tipe data negara ini merupakan data string, yang dimana di sini berbeda karena untuk data-data yang lain berupa angka, sedangkan dia berupa abjad atau huruf ya teman-teman ya. Sehingga adanya usaha kita untuk mengubah data ini atau mengubah nilai dari abjad ini menjadi angka. Nah, terlebih itu untuk mengubahnya kita perlu sedikit penyesuaian, yang dimana di sini kita perlu menambahkan satu variabel terlebih dahulu, yaitu tahun, karena tadi kita menggunakan data panel adalah data yang memiliki gabungan dari cross section dan time series, sedangkan di sini masih berupa data cross section ya, karena time seriesnya belum ada, karena kita sini harus menambahkan ini ya variabel tahun. Nah, di sini kita variabel tahun sama seperti membuat variabel tahun di data time series tadi, tinggal kita tambah variabel name-nya tahun, terus untuk di specify a value or an expression-nya kita di variabel OBS ya teman-teman ya, tinggal klik OK, dan di sini kita langsung klik OK. Nah, di sini datanya sudah benar, tinggal kita ubah lagi di sini. Untuk format tahunnya kita ganti yearly, dan di sini untuk sampelnya juga masih menggunakan yang di atas, klik OK. Nah, karena ini sudah selesai, sudah ada cross section dan juga time series, maka tinggal kita tambahkan lagi satu variabel, yang dimana untuk mengubah angka ini abjad ini A dengan B menjadi sebuah angka atau memiliki nilai berupa angka. Caranya seperti ini ya teman-teman ya, tinggal kalian klik di sini di bagian data, terus kita create or change data, create new variable, dan di sini kita langsung variabel name-nya CS. Oke, CS, terus di sini kita kasih nilainya 1 ya teman-teman ya. Dan di sini kita klik if in, dan di sini kita create. Oke, buka variabel, dan di sini tulis negara sama dengan 2 spasi, terus ini ya A. Oke, kita klik OK. Di sini kita sudah selesai dan kita klik submit. Nah, maka bisa dilihat ya teman-teman ya, nilai A tadi berubah menjadi 1. Dan di sini untuk tulisannya udah berubah hitam ya, nggak lagi berwarna merah, karena untuk abjadnya itu sendiri sudah diganti nilainya dari A menjadi 1. Nah, untuk B-nya seperti apa? Tinggal kita lanjutkan lagi di komen, karena di sini selain menggunakan menu tadi, kita juga bisa menggunakan komen di sini, yaitu dengan cara generate CS spasi sama dengan 2 if negara sama dengannya 2 kali spasi petik B, tinggal kita enter. Nah, maka kita bisa lihat ya,
CS already defined. Oke, kita klik sekali lagi generate CS spasi sama dengan 2 if negara sama dengan 2 kali titik B, enter. Oke, ternyata masih belum bisa ya teman-teman ya. Mungkin kita coba dengan menggunakan cara manual tadi, yaitu dengan ini data, terus kita field of change, terus kita di sini create indikator variable, dan di sini kita tambahkan bukan tapi di sini teman-teman kita data create extended, terus kita pilih kita lihat dulu. Bukan juga ya ternyata teman-teman ya. Sebentar, create new variable CS, di sini 2 in P. Kita submit. Nggak bisa juga ya teman-teman ya. Sebentar. Kalau misalnya masih belum bisa, kita coba menggunakan komen terlebih dahulu. Ya, komennya generate CS sama dengan 2 if negara B. Copy, masih belum bisa teman-teman ya. Bentar. Sebentar teman-teman ya. Untuk mengubahnya jadi ternyata di sini masih ada kesalahan ya teman-teman ya. Jadi kita kembali ke menu ini tadi teman-teman ya, dimana data editor, kita klik data, kemudian kita create change, terus change content of variable, dan di sini kita klik variabelnya CS, di sini klik 2, terus di sini kita ubah di kayak tadi, dimana negara sama dengan petik ya, B. Dan di sini tinggal kita submit. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, angka-angka yang dimana seperti kita lihat untuk CS-nya ini ya teman-teman ya, sudah berubah dari negara ini dari abjad menjadi angka. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja teman-teman ya, yang dimana di sini untuk
data ini tinggal kita ubah menjadi data panel. Nah, untuk mengubah menjadi data panel, kita perlu ke menu statistik, kemudian kita klik ke longitudinal atau panel data, setup and utilities, declare atau dataset to be a panel data. Dan di sini kita lihat panel variabel, kita klik CS, kemudian time variabelnya kita klik ini ya, kan ya. Oke, kita tinggal klik ini yearly, dan di sini kita langsung klik OK. Oke, di sini ternyata ada kesalahan teman-teman ya. Kita tinggal ubah lagi, tinggal klik statistik, longitudinal panel data, setup, oke. Sini CS, use format, dan kita klik OK. Panel variabel CS balance. Oke, siap di sini. Namun nampaknya masih ada yang salah ya teman-teman ya. Kita ubah terlebih dahulu. Di sini kita cek dari data editor. Karena di sini formatnya kita ubah menjadi annual juga ya teman-teman ya, ternyata ya. Di sini kita ubah, dan di sini sudah selesai kita ubah. Tinggal kita langsung ke bagian analisisnya, kita ubah dulu menjadi ini ya, panel data, setup, declare, terus kita yearly, dan di sini kita lihat langsung time seriesnya, kita ambil data dari tahun dan kita klik OK. Nah, di sini CS tahun yearly, dan di sini panelnya sudah kita berubah ya, dari datanya menjadi data panel. Tinggal selanjutnya kita melakukan analisis regresi menggunakan panel ya, data panel. Untuk itu kita langsung klik ke bagian oke, bentar kita cek dulu teman-teman ya. Oke, ke statistik. Oke, ke longitudinal panel model, linear model, dan sini kita klik linear regression FERE PABE. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dimana kita langsung klik saja seperti tadi. Dependennya IPM, independennya itu AHH, HLS, RLS, dan PPP. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya teman-teman ya, yang dimana di sini biasanya ya untuk pengujian panel itu biasa menggunakan fixed ataupun random effect ya. Jadi di sini saya akan sedikit menggunakan fixed dan juga random. Kita akan coba keduanya, yang dimana sini kita menggunakan fixed terlebih dahulu dan kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat ini ya, tabel analisis regresinya menggunakan data panel. Di sini sudah bisa dilihat bahwasannya ada data independennya, variabel independennya, dan juga variabel dependennya. Di sini juga terdapat koefisien dan juga banyak sekali angka-angka di sini yang lainnya teman-temannya, seperti yang tadi koefisiennya juga positif, dan di sini untuk probability T hitungnya juga masih signifikan, dan juga untuk uji ininya ya, uji T-nya juga di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Dan di sini number of OBS atau observasinya yaitu 10 karena kita dari tahun 2009 ya. Dan di sini lama observasinya sebanyak 10 tahun ya kawan-kawan ya. Dan di sini untuk number of groupnya yaitu negaranya ada 2, yaitu negara A dan B.
Dan di sini kita juga bisa melihat ya bagaimana uji dari data panel ini menggunakan tadi ya random ya. Mari kita coba terlebih dahulu, kita klik statistik ya teman-teman ya. Terus kita klik longitudinal atau panel data, linear models, linear regression. Nah, di sini kita kembali lagi ke menu seperti ini, kita coba ke GLS random effect. Apakah berbeda atau sama? Mari kita lihat, dan ternyata di sini bisa dilihat teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya teman-teman ya. Sepertinya kita lihat terlebih dahulu apakah ada perbedaan. Oke, yang membedakannya di sini ternyata hanyalah ini ya teman-teman ya. Di sini menggunakan uji F, sedangkan ini menggunakan Chi ya, Chi square atau Chi kuadrat, yang dimana di sini bernilai 130.624,58. Nah, di sini untuk koefisiennya juga masih sama, masih bernilai positif, dan di sini standar R-nya juga ini ya sama ya dengan yang di atas. Oke, kita lihat lagi untuk uji ininya ya, tabel-tabelnya juga signifikan. Ini untuk uji tabel Z-nya. Oke, mungkin untuk uji regresi menggunakan data panel seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin agak cukup ribet saya rasa untuk uji data panel, karena terlalu banyak variabel yang harus diubah. Bahkan saya pun sempat mengalami ini ya, salah input atau salah mengkode dari komen yang ini. Jadi ada yang error, sehingga setelah saya tadi melihat ini ya referensi, saya baru teringat bahwasanya untuk yang mengganti dari angka 2, yaitu untuk yang negara B itu kita mengganti dari generate menjadi replace ya teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu yang dapat saya sampaikan, karena saya di sini juga masih belajar. Kabar baiknya kita sama-sama di sini memberikan masukan, juga komentar, saran untuk saya ke depannya, mengingat kita juga masih sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Muhammad Rafi Akbari mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.